Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah, kelas PGSDD, mahasiswa PTG Prajabatan Gelombang 2, LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang panduan observasi perkembangan peserta didik pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Ya, untuk aspek perkembangan peserta didik yang akan diobservasi itu ada 11 aspek. Yang pertama, aspek perkembangan fisiologis, yang kedua, aspek perkembangan psikologis kognitif, yang ketiga, aspek kemampuan awal peserta didik, yang keempat, aspek gaya belajar, yang kelima, aspek kemampuan motorik, yang keenam, aspek perkembangan psikologis emosi, yang ketujuh, perkembangan psikologis psikososial, yang kedelapan, aspek etnik, yang kesembilan, aspek kultural, yang kesepuluh, aspek perkembangan psikologis moral, dan yang terakhir itu aspek motivasi belajar peserta didik. Ya, yang pertama, aspek perkembangan fisiologis peserta didik. Lah, di sini ada 8 pertanyaan untuk mengobservasi terkait aspek perkembangan fisiologis anak. 1. Apakah tinggi badan siswa itu sesuai dengan rata-rata umurnya? 2. Apakah berat badan siswa itu sesuai dengan rata-rata umurnya? 3. Apakah siswa memiliki proporsi tubuh yang baik untuk anak? 4. Apakah siswa memiliki pendengaran yang baik? 5. Apakah siswa memiliki penglihatan yang baik? 6. Apakah siswa mampu berjalan dengan normal? 7. Apakah siswa mampu menggunakan alat tulis dengan benar? 8. Apakah siswa mampu menjaga kebersihan dirinya? Ya, kemudian yang kedua, aspek yang akan diobservasi itu pada aspek perkembangan psikologis kognitif anak. Ada 8 pertanyaan untuk aspek psikologis kognitif. Yang pertama itu, apakah siswa mampu mengkonstruk pengetahuannya sendiri? 2. Apakah ada hambatan dalam proses belajar dari siswa? 3. Apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran? 4. Apakah siswa memiliki kesulitan dalam memusatkan perhatian dalam pembelajaran? 5. Apakah siswa itu mengalami kesulitan mengingat materi yang disampaikan oleh guru setelah pelajaran berakhir? 6. Apakah siswa berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan? 7. Apakah siswa aktif dalam menjawab pertanyaan guru? 8. Bagaimana penalaran siswa terhadap materi yang tidak menggunakan contoh konkret dalam pembelajaran di kelas? Aspek yang akan diobservasi selanjutnya adalah aspek kemampuan awal peserta didik. Pada aspek ini ada 5 pertanyaan yang akan diobservasi pada peserta didik. Yang pertama itu bagaimana kemampuan awal peserta didik dalam numerasi. Yang ketiga, bagaimana kemampuan awal peserta didik dalam literasi. Yang ketiga, apakah peserta didik itu mampu mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi di sekitar kehidupan sehari-hari atau pengetahuan lamanya. Yang keempat, apakah siswa memiliki ingatan terhadap bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya? 5. Apakah siswa mampu untuk menghubungkan ide atau pelajaran baru dengan ide-ide atau pelajaran yang telah dipelajari terlebih dahulu? Selanjutnya, aspek yang akan diobservasi adalah aspek gaya belajar. Di sini ada 3 gaya belajar peserta didik. Yang pertama itu gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditory, yang ketiga gaya belajar kinestetik. Untuk aspek gaya belajar visual, di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apakah siswa berpakaian rapi dan teratur? 2. Apakah siswa berbicara dengan cepat? 3. Apakah siswa dapat mengeja bacaan dengan baik? 4. Apakah siswa lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar? 5. Apakah siswa dapat menghafal dan asosiasi visual? 6. Apakah siswa itu sulit mengingat perintah lisan kecuali jika dituliskan? Dan apakah Anda sering meminta orang untuk mengulang ucapannya? Selanjutnya, indikator pertanyaan dari aspek gaya belajar auditory. 1. Apakah siswa berbicara kepada diri sendiri saat belajar? 2. Apakah siswa mudah terganggu oleh keributan?
3. Apakah siswa itu menggerakkan bibir atau melafalkan kata saat membaca? 4. Apakah siswa suka membaca keras-keras dan mendengarkannya? 5. Apakah siswa mengulang dan menirukan nada, perubahan, dan warna suara? 6. Apakah siswa merasa menulis itu sulit tetapi pandai bercerita? 7. Apakah siswa lebih menyukai musik daripada seni gambar atau lukisan? Ya, selanjutnya indikator pertanyaan pada aspek gaya belajar kinestetik itu ada 7 pertanyaan. Pertama, apakah siswa berbicara dengan lambat? Kedua, apakah siswa menghafal dengan berjalan dan melihat? Ketiga, apakah siswa menggunakan jari untuk menunjuk saat membaca? Keempat, apakah siswa banyak menggunakan isyarat tubuh? Kelima, apakah siswa tidak bisa duduk dengan tenang untuk waktu yang lama? Keenam, apakah siswa mengetuk-ngetuk pena, jari, atau kaki saat mendengarkan? Ketujuh, apakah siswa menyukai olahraga dan berkegiatan fisik lainnya? Aspek yang kelima yang akan diobservasi adalah aspek kemampuan motorik. Untuk indikator pertanyaannya itu ada 4. Yang pertama, apakah siswa mampu melakukan gerakan terkoordinasi untuk mendapatkan kelincahan? Yang kedua, apakah siswa melakukan gerakan terkoordinasi untuk mendapatkan keseimbangan? Yang ketiga, apakah siswa memiliki keterampilan untuk menggunakan fungsi tangan dan kaki baik kanan maupun kiri? Dan yang terakhir itu, apakah siswa mampu melakukan permainan yang melibatkan fisik dan aturan permainan tertentu? Selanjutnya untuk aspek yang keenam yang akan diobservasi adalah aspek perkembangan psikologis emosi. Di sini ada 5 indikator pertanyaan untuk aspek ini. Pertama, apakah siswa dapat mengendalikan emosinya ketika berada di sekolah? 2. Apakah siswa mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif? 3. Apakah siswa mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya dengan baik? 4. Apakah siswa menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut? 5. Apakah siswa menunjukkan sikap empati terhadap orang lain? Selanjutnya, aspek ketujuh, perkembangan psikologi psikososial. Ada 9 pertanyaan. 1. Apakah siswa menjalin hubungan baik dengan temannya maupun gurunya? 2. Apakah siswa tidak melakukan aktivitas yang mengganggu atau merugikan orang lain? 3. Apakah siswa dapat bekerja sama dengan baik di kelas? 4. Apakah siswa mampu berperan sesuai dengan perannya sebagai laki-laki atau perempuan? 5. Bagaimana peserta didik berinteraksi dengan temannya di sekolah? 6. Apakah siswa menunjukkan perhatiannya terhadap kebersihan lingkungannya? 7. Bagaimana sekolah menumbuhkan karakter peserta didik? 8. Bagaimana latar belakang ekonomi siswa di sekolah? 9. Apakah perbedaan ekonomi ini menunjukkan perbedaan dalam berinteraksi satu dengan yang lain? Kemudian aspek yang ke-8 yang akan diobservasi adalah aspek etnik. Ada 5 pertanyaan untuk aspek ini. 1. Apakah dalam kelas memiliki siswa dengan latar belakang suku yang beragam? 2. Apakah guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik di tengah keberagaman siswa? 3. Bagaimanakah sikap guru dalam menghadapi adanya keberagaman tersebut? 4. Apakah terdapat perbedaan bahasa di antara siswa? 5. Apakah siswa mampu menggunakan bahasa setempat dengan baik? Ya, aspek yang ke-9 adalah aspek kultural. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apakah terdapat perbedaan budaya antara guru dan siswa? 2. Bagaimanakah sikap guru dalam menghadapi adanya perbedaan tersebut? 3. Apakah siswa mampu memahami budaya atau adat istiadat asalnya itu dengan baik? 4. Adakah aksi nyata dari adanya pemahaman terhadap adat istiadat setempat? 5. Adakah upaya dari sekolah untuk melestarikan budaya setempat? Nah, selanjutnya, aspek yang ke-10 yang akan diobservasi adalah aspek perkembangan psikologis moral. Ada 13 pertanyaan dari aspek ini. 1. Apakah siswa itu mampu menunjukkan sikap menghormati kepada guru dan orang yang berusia lebih tinggi di atasnya? 2. Apakah siswa menaati peraturan yang ada di sekolah? 3. Apakah siswa tidak berkata kasar ataupun kotor? 4. Apakah siswa menunjukkan sikap sopan santun terhadap orang lain? 5. Apakah siswa mampu menerima kritik ataupun saran dari orang lain? 6. Apakah siswa mampu melaksanakan tugas yang diberikan guru? 7. Apakah siswa mampu menjaga barang milik sendiri maupun orang lain?
8. Apakah peserta didik itu mampu menghargai perbedaan dengan teman sebayanya? 9. Apakah siswa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan? 10. Apakah siswa mampu memelihara lingkungan dan fasilitas yang ada di sekolah? 11. Apakah siswa melakukan pembiasaan untuk menjaga lingkungan sekolah ataupun kelas? Ya, untuk aspek yang terakhir yang akan diobservasi adalah aspek motivasi belajar. Di sini ada 11 pertanyaan untuk aspek motivasi belajar. 1. Apakah siswa terlihat antusias dalam proses pembelajaran? Seperti apa bentuk antusiasmenya? 2. Apakah siswa memiliki keinginan untuk lebih baik dari siswa yang lain? 3. Apakah siswa memiliki keinginan kuat dalam mendapatkan nilai yang baik? 4. Apakah siswa memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan oleh guru di kelas? 5. Apakah siswa itu memiliki upaya dalam menghabiskan waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di kelas? 6. Bagaimana kesungguhan belajar siswa di kelas? 7. Apakah siswa itu bersemangat dalam menyampaikan pendapat atau dalam memberikan pertanyaan di kelas? 8. Apakah siswa itu memiliki semangat juang dan tidak mudah menyerah ketika mengalami hambatan dalam pembelajaran? 9. Apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk melakukan segalanya lebih baik dalam pembelajaran dibandingkan siswa lain? Dan yang 10 itu, apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam proses pembelajaran?